Oke, selanjutnya kita kembali mengenai topik dari teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini sering sekali diperbincangkan di dalam membahas tentang ekonomi mikro. Jadi, untuk teori dari perilaku konsumen ini, yang pertama adalah dia menerangkan alasan pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pada saat harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Nah, kemudian intinya sebenarnya adalah di dalam perilaku konsumen ini, di mana konsumen dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang dimaksud adalah konsumen dihadapkan pada pilihan dengan budget yang ada, dengan pendapatan yang ada, bagaimana kita sebagai konsumen dihadapkan pada pilihan untuk membeli barang A, B, D, dan C dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Ini adalah konsep dari teori perilaku konsumen, inti yang perlu Anda ingat. Nah, di dalam perilaku konsumen juga itu ada dua hal pendekatan, yaitu pendekatan kardinal atau biasa diistilahkan dengan marginal utility dan pendekatan ordinal atau diistilahkan dengan analisis kurva indifferent. Nah, utilitas ini menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan beberapa komoditas. Nah, kepuasan yang muncul ini dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang dan jasa dari suatu aktivitas. Jadi, di dalam pendekatan kardinal ini berlaku beberapa asumsi. Yang pertama adalah manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, artinya kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan. Kemudian, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula utilitasnya atau nilai gunanya. Nah, yang ketiga adalah konsumen. Konsumen bersifat rasional, sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Dan yang keempat adalah konsumen bertujuan untuk memaksimumkan yang namanya utilitas. Utilitas ini maksudnya adalah kepuasan ya. Nah, yang kelima adalah menunjukkan utilitas adalah tambahan yang diperoleh dari satu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Yang keempat, total utility merupakan jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Nah, di dalam total utility atau marginal utility atau dengan pendekatan kardinal dikenal dengan istilah law of diminishing utility. Nah, law of diminishing utility ini menunjukkan ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, maka utilitas marginal dari barang tersebut akan cenderung semakin berkurang. Nah, marginal utility money constant dan marginal utility barang konsumsi itu juga akan menurun. Hal ini karena menganut hukum Gaussian one, yaitu law of diminishing utility, yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan marginal kepuasan yang diperoleh oleh konsumen, bahkan bisa sampai nol ataupun negatif. Nih ya, kita bisa lihat ini yang dikatakan dengan pendekatan kardinal, di mana ada total utility yang berada pada sumbu Y dan sumbu X-nya adalah nilai dari X. Nah, total utility ini kan menunjukkan kurva nilai guna total. Awalnya adalah 0. Nah, yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X sama sekali. Nah, selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi. Nah, pada akhirnya akan turun apabila dia melebihi dari angka konsumsinya 8. Sebagai contoh, ketika misalnya Anda haus nih. Nah, ketika Anda haus kan Anda belum mengkonsumsi apa-apa. Nah, kemudian Anda tambah lagi di 2 gelas. Kepuasan total Anda itu berada di angka 80 di titik A. Anda tambah lagi 5, kemudian kepuasan Anda itu berada di titik B. Nah, kemudian ketika Anda menambah di gelas yang ke-8, kepuasan Anda berada di titik C. Titik C di sini yang menunjukkan sudah kepuasan maksimal, artinya Anda sudah puas dan Anda sudah tidak haus lagi. Nah, pada saat Anda ingin menambah ke gelas yang 11, bukan kepuasan Anda yang tambah, malah kepuasan Anda bakal turun. Nah, jika diteruskan sampai selanjutnya, maka kurva dari total utility ini akan sampai ke negatif, gitu. Oke, ini adalah kurva nilai guna marginal atau marginal utility, di mana rumusnya adalah MUX per PX sama dengan MUY per Y
sama dengan MUZ per Z. Artinya, MU ini adalah marginal utility, P-nya ini adalah price atau harga, XYZ adalah macam barang konsumsi. Nah, macam barang konsumsi ini ya bisa uh, X, Y, ataupun barang lain sampai dengan barang yang terakhir ingin kita gunakan. Nah, TU adalah total utility. Nah, total utility ini ditunjukkan dengan TU sama dengan fungsi daripada Q. Dan marginal utility ini rumusnya juga bisa delta TU per delta Q. Q-nya dimaksud sini adalah output, delta TU adalah perubahan total utility, dan delta Q adalah perubahan output. Nah, kurva nilai guna marginal itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kita bisa lihat ya, turun dari kiri atas ke kanan bawah yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Jika nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8, maka ini akan menunjukkan nilai gunanya akan negatif. Ini yang tadi saya katakan ya. Jika misalnya Anda menambah gelas yang ke-11, ke-15, maka nilai guna Anda akan semakin turun hingga negatif. Ini adalah total utilitas total dan utilitas marginal. Kalau utilitas total, kita bisa lihat ya jumlah barang dikonsumsi mulai dari 0 sampai dengan 7. Total utilitasnya bervariasi, bisa 0, 10, 18, sampai dengan angka 28. Dan dia ketika sudah mencapai maksimum, kalau kita lihat kan dia mencapai maksimum di angka 30. Nah, jika ditambah lagi, maka dia akan turun menjadi 28. Nah, marginal utility ini adalah selisih. Bagaimana selisih perubahan dari total utilitas total atau total utility tadi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau kita plot di grafik, pada saat kuantitas barang 1, maka total utility-nya 10. Pada saat kuantitas barangnya 2, total utilitasnya adalah 18 ya, seterusnya sampai dengan pada saat kuantitas barangnya 7, total utilitasnya sudah mulai turun nih. Pada saat maksimumnya kan 30, di kuantiti 5 dan 6. Nah, pada saat kita menambah di kuantiti 7, maka dia akan turun menjadi 28. Nah, bagaimana dengan menghitung marginal? Nah, nilai kurva marginal itu juga akan turun seiring kita menambah jumlah kuantiti barang kita konsumsi. Awalnya itu tinggi, ketika kita belum mengkonsumsi, karena kan kembali lagi kepada definisi dari utilitas marginal, bahwa dia melihat selisih dari perubahan total utility kan, sebelum dan sesudah. Nah, ketika kita sudah mencapai maksimum, artinya ya marginalnya juga mulai turun gitu. Nah, kita bisa lihat nilai angka 10 ini dapat dari mana sih? Tadi kan sudah ada ya, delta TU di per delta Q. Jadi selisih dari total utility yang sekarang dikurangi yang sebelumnya dibagi dengan selisih daripada kuantitas yang sekarang dibagi dengan sebelumnya. Jadi 10 dikurangi 0 per 1 dikurangi 0. Berarti kan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nih, kita bisa lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah 8. 8 dapat dari mana? 18 dikurangi 10 per 2 dikurangi 1. Artinya kan 8 dibagi dengan 1, maka dapatlah angkanya 8. Begitu seterusnya ya. Sampai dengan kita bisa lihat kurva marginal utility-nya pada saat dia mencapai TU-nya sama dengan maksimum, maka marginal utility-nya adalah sama dengan 0. Dan jika terus ditambahkan, marginal utility-nya akan bersifat negatif. Ya, bukti bahwa utilitas marginalnya semakin turun. Nah, ada juga fungsi kepuasan total. Nah, fungsi kepuasan total ini sebagai contoh soal. Jika ditemukan fungsi TU 16Q dikurangi dengan Q kuadrat, fungsi marginalnya 16 dikurang 2Q, maka hubungan dari MU dan TU ditunjukkan pada TU akan meningkat bila mana MU-nya lebih besar daripada 0. Dan TU-nya maksimum pada saat MU sama dengan 0. Selanjutnya TU akan turun jika MU-nya negatif. Ini tadi ya, sebenarnya kalimat ini sama dengan kurva yang sudah digambarkan pada slide yang sebelumnya. Oke, kita bisa lihat lagi lebih jelas ya dari perhitungan yang tadi ini. Nah, pada saat TU-nya maksimum kan pada saat nilai 69 ya, 63 pada saat mengkonsumsi angka 8 atau 9.
Nah, pada saat TU-nya sama dengan TU-nya maksimal, maka MU-nya sama dengan 0. Ya, itu yang perlu Anda ingat. Jadi ketika nanti Anda menggambar kurva dari teori perilaku konsumen untuk pendekatan kardinal, pada saat TU-nya maksimum, maka MU-nya sama dengan 0. Dan MU akan semakin menurun seiring dengan menurunnya kurva daripada TU. Secara teoritis, konsumen akan melakukan kepuasan total maksimum pada saat harga sama dengan tambahan kepuasan maksimum atau MU. Sehingga kita bisa lihat PX sama dengan MUX. Nah, MUX-nya itu kan tadi kan kita bisa lihat di fungsinya 16 kurang 2QX. Nah, P-nya itu kan sama dengan 4. 4 itu diperoleh dari mana? 4 itu ya diperoleh dari angka ini. Tadi kasih tahu. MUX sama dengan PX jika PX-nya sama dengan 4. Jadi, tinggal dimatematiskan saja. 2QX sama dengan 16 dikurangi dengan 4. Nah, kemudian nilainya berapa? QX-nya sama dengan 6. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai TUX. TUX tadi fungsinya adalah 16 QX dikurangi dengan QX kuadrat. 16, Q-nya kan sudah ketahui itu 6. Tinggal kita masukkan ke sini, kemudian dikurangi dengan QX kuadrat, 6 kuadrat, berarti 96 dikurangi 36 sama dengan 60. Sehingga kurvanya kan bisa kita lihat kurva MUX dan kurva permintaan terhadap barang X. Jadi, teori perilaku konsumen ini merupakan turunan dari bagaimana kita membuat yang namanya kurva permintaan terhadap suatu barang. Ini adalah permintaan pasar, akumulasi penjumlahan dari permintaan individu dari suatu barang X. Nah, syarat memaksimumkan utilitas, di mana setiap rumah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besar. Nah, nanti bisa dilanjutkan sendiri di rumah. Untuk produk A dan B, total marginalnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat berapa perubahan dari MUA per harga. Ya, angkanya 10 kan dapat dari MUA per harga adalah 10, harganya adalah $1. Ini 8 dibagi 1 karena harga $1. Nah, sementara yang sebelahnya 12, kenapa? MUB-nya kan 24 dengan harganya $2. Sehingga dapat ditemukan untuk kombinasinya adalah pada saat harga yang 8, nah ketemu juga untuk produk B pada saat MUB-nya 8. Jadi dari sini kita bisa lihat kombinasi yang dibeli konsumen. Yang pertama, pengeluaran $2. Nah, dia memberi produk B1, kemudian produk A-nya pada saat dia $3, dia punya uang $2, dia membeli produk A-nya 1, produk B-nya 1. Ya, jadi intinya kombinasi itu diserahkan kepada konsumen. Jadi kepuasan maksimum sama dengan MU produk A per harga A sama dengan MU produk B per harga B. Ini jika harga produk B-nya berubah harga dari tadi $2 menjadi $1. Nah, pengeluarannya juga pasti akan berubah ya. Jika dia pengeluaran $1, berarti dia hanya memilih salah satu dari produk. Terusnya seperti itu. Oke, utilitas maksimum dan kurva permintaan. Nih, jika produk B-nya $2, kuantitas yang diminta adalah 4. Jika produk B-nya sama dengan $1, kuantitas yang diminta adalah 6. Ya, jika $1 kuantitasnya diminta 6, jika $2 kuantitasnya diminta 4. Sehingga ini adalah bentuk dari kurva permintaannya.
Nah, kemudian ada efek substitusi. Efek substitusi itu adalah ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan. Ada juga efek pendapatan, yaitu peningkatan harga, menurunkan pendapatan real, dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas barang yang diinginkan. Nah, kalau surplus konsumen, ini menunjukkan kesediaan membayar dari konsumen terhadap jumlah maksimum yang mau dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang.